lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal yaitu Ketum PBNU dan Ketua Rois Am Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Telah meninggal hati nuraninya, bahwasanya yaitu mereka ini membela Habib Ba'alawi. Apakah mereka tidak tahu ya teman-teman tentang terkait masalah Habib Ba'alawi ini yang suka mengklaim palsu, yaitu membelokkan sejarah dan lain-lain. Bahkan sejarah NU juga dibelokkan. Nah, maka dari itu ya teman-teman, ini ada ucapan yaitu dari Kiai Kampung, yang dimana Kiai Kampung ini kecewa yaitu dengan Ketum PBNU dan Ketua Rois Am yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang dimana dua orang ini ya itu membela mati-matian Habib Ba'alawi, bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terlalu banyak ya teman-teman tentang terkait masalah ceramah-ceramah Habib Ba'alawi ini yang membelokkan sejarah. Saya sudah banyak menampilkan yaitu video-video yang dimana oknum-oknum Habib ini dari kalangan Ba'alawi ini mengklaim palsu dan membelokkan sejarah Indonesia ini, dan bahwasanya para pahlawan juga diklaim dari golongan mereka. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada video yaitu dari Kiai Kampung yang dimana beliau ini mengatakan bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal yaitu Ketum PBNU dan Bapak Ketua Rois Am yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya. Wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ngeri saya mendengar memperhatikan statement yang disampaikan oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, sampai saking memandang buruknya para pejuang Trah Wali Songo oleh Kiai Miftahul Akhyar, bahkan menghimbau pada umat untuk waspada, menuduh bahwa golongan pejuang atau kalangan pejuang Trah Wali Songo ini sebagai orang-orang yang akan memecah belah, orang-orang yang akan merusak, orang-orang yang akan mengaburkan, orang-orang yang bikin kisruh dan lain-lain sebagainya, yang berpaham Wahabilah, Syiah, Sanan lah, tukang fitnah lah. Masya Allah, ngeri. Disadari atau tidak, seolah Kiai Haji Miftahul Akhyar itu betul-betul mendapatkan mandat yang kokoh, pesanan seolah-olah beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi. Meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya oleh oknum Habib. Umat yang dibawa kisruh bukan karena kemunculannya para pejuang Trah Wali Songo, Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Ihya, bukan karena itu, tapi karena ulah para Ba'alawi. Awal daripada kisruh itu kan bukan dari kami, ya, bukan dari Kiai pribumi, tetapi karena ulah mereka yang sembarangan menghina, mencaci, memprovokasi. Ulama itu banyak yang hina, banyak yang dihina. Ulama-ulama kampung, Kiai kampung banyak yang dilecehkan, yang diremehkan, yang dikocok-kocokkan. Menambah rukun iman yang mewajibkan iman kepada Habib yang tidak percaya kafir dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang mestinya menjadi kajian dan perjuangan fokus, perjuangan agenda, perjuangan khusus untuk bagaimana mengkanter segala rupa kerusakan ini yang dibuat oleh Ba'alawi ini agar umat itu terjaga, baik akidahnya, marwahnya, dan martabat keulamaannya bagi orang-orang berilmu. Ini seolah Kiai Haji Miftahul Akhyar menutup mata, nggak tahu ini demi apa. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya lebih menghimbau juga seperti beliau, ya, meskipun saya orang kampung ini tidak boleh diikuti itu himbauannya itu. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Ba'alawi dan menyebarkan penging-penging buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggota juga jadi terbelah, yang dimana mereka saling ngotot, punya alibi, punya argumen, punya hujah masing-masing. Artinya apa? Artinya beliau ini seperti menantang air bah dari atas laut yang ke bawah, yang insya Allah kan para pejuang yang akan rungkat, tetapi bisa saja beliau yang akan rungkat daripada posisi kedudukannya yang tinggi sekarang ini. Insya Allah juga akan diikuti teman-teman lainnya yang sejalan dengan beliau yang ada duduk di atas
kedudukan NU. Yang pantas juga secara logikanya ya memang beliau yang harus dipecat dan mundur, dan juga yang sepaham dengan beliau termasuk juga ketuanya itu Bapak Yakut itu, termasuk juga Pak Rudi yang cengengesan itu ya, dokter cengengesan itu, nggak punya data, nggak punya argumen yang valid ya. Tetapi soknya itu memandang para pejuang itu sebagai orang-orang yang seperti rendahan SDM-nya ya, yang seolah paling tahu ya tentang tesis itu, padahal kedoktorannya itu ya yang sampai sekarang oleh Dr. Sugeng dan lainnya itu dilakukan itu kok, doktor itu macam seperti itu ya. Jadi ini pelajaran berharga bahwa organisasi NU agar terjaga marwahnya dan tidak membuat kesal, tidak membuat pecah belah, ini janganlah itu merekut orang-orang yang seperti itu ke depan itu, dan yang sekarang itu keluar itu nggak pantas ngisi-ngisi itu. Kalau mau bela-bela lah silakan bela, tetapi bukan berarti seenak itu gitu, menuduh, memfitnah gitu kaum pejuang pribumi gitu ya. Aneh kan kita melihat sebagai orang kampung itu ya, satu rumah, satu keluarga gitu, hanya karena beda pandangan, beda pendapat itu kok bukan hayo kemudian dikumpulkan musyawarah itu kan, ada kan basaul masail kan, ada sudah itu kan jalur-jalur yang sudah disiapkan itu untuk supaya ada keputusan yang adil, keputusan yang bijak ya, keputusan yang elegan gitu kok. Ini kok main pecat gitu loh, aneh. Mereka itu setidaknya itu ya para pejuang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan itu ya, berbicara atas dasar ilmu, bukan hanya narasi sampah. Nah kalau memang itu tidaklah sepaham dengan Kiai Haji Imaduddin dan memiliki bantahan, mengapa tidaklah kemudian membuat bantahan. Nah teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Kampung tentang terkait masalah wafatnya hati nuraninya yaitu Ketum PBNU dan Ketua Rois Am yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang dimana kedua beliau ini telah membela Habib Alawi mati-matian, bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan husnudon. Jadi teman-teman ya, kalau dengan husnudon ya nanti orang-orang bisa mengklaim bahwasanya saya cucu Nabi. Ya udah husnudon, padahal mereka ini bukan cucu Nabi ya teman-teman. Kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi ya, mengaku zuriat Nabi, maka buktikan ya. Kalau cuma husnudon ini sudah tidak berlaku lagi teman-teman ya. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kekecewaan Kiai Kampung ini ya terhadap kedua ketua ini tentang terkait masalah membela Habib Alawi ini memang tidak masuk akal sekali ya teman-teman, tidak ilmiah. Mereka ini membela Habib Alawi adalah zuriat Nabi, tidak ilmiah ya. Berbeda dengan yaitu Kiai Matuddin Al-Bantani, beliau ini ya meneliti nasab Alawi ini bukan karena kebencian tapi dengan ilmu berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab zaman, filolog, bahkan tes DNA. Kurang apa lagi teman-teman ya. Nah maka dari itu Kiai Kampung ini sangat kecewa sekali dengan keputusan Ketum PBNU dan Bapak Rois Am ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya ceramahnya oleh oknum-oknum Habib ini, yang dimana mereka ini membelokkan sejarah ya, apakah Ketum PBNU ini tidak melihat, bahkan organisasi NU ya mereka bisa belokkan, apakah ya Ketum PBNU ini tidak melihat ya. Dan bukan itu saja ya teman-teman, tentang terkait masalah yaitu ya makam-makam pahlawan, mereka juga baklawikan seperti Pangeran Diponegoro, mereka baklawikan. Bahkan yaitu Imam Bonjol ya, mereka baklawikan. Katanya adalah ya Imam Bonjol ini adalah datuknya Bapak Rizik Syihab. Ya ini dari mana? Yaitu katanya Imam Bonjol ini adalah Habib siapa itu? Habib Ibabuddin apa siapa ya teman-teman. Jadi itu adalah klaim palsu. Bukan itu saja ya teman-teman, tentang terkait masalah sejarah kemerdekaan Indonesia ini, katanya itu atas perjuangan para habaib. Itu ada videonya teman-teman ya, yaitu siapa yang bilang? Bapak Ali Jindan. Ini kan bahaya ya teman-teman ya, mereka ini sudah membelokkan sejarah. Nanti bagaimana anak cucu kita ya, ternyata Indonesia ini yang mau perjuangkan bukan asli orang Indonesia, ternyata orang Yaman. Kan bingung ya teman-teman ya. Padahal ya orang-orang Yaman yang dari Hadramaut sana itu datang ke Indonesia, itu apa teman-teman tujuannya ya? Mereka itu tujuannya untuk yaitu merubah nasib, merubah kehidupan agar lebih baik ya teman-teman. Nah ketika itu mereka ini ya mengaku-ngaku zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah ya, seperti kiai-kiai Nusantara dulu itu husnudon ya kalau mereka ini zuriat Nabi. Ya mereka dulunya kan baik ya teman-teman, sopan,
lalu kemudian ada yang berilmu, maka dari itu husnudzon. Nah, tapi kebelakangan ini ya teman-teman, mereka ini malah selalu merendahkan yaitu kiai-kiai pribumi ya, merendahkan yang bukan ya, yaitu mereka ini kan Habib. Jadi yang bukan Habib ini rendah, seakan-akan agama Islam ini itu ada kasta-kasta. Jadi mereka ini ingin menjadi raja di Indonesia ini ya teman-teman ya, ingin dihormati, ingin dimuliakan, sedangkan mereka ini terhadap orang-orang asli Indonesia bagaimana ya teman-teman? Mereka merendahkan, dianggap orang-orang Indonesia ini adalah budak-budak mereka untuk melayani mereka. Bagaimana ini kok masih dibela ya teman-teman? Nah, maka dari itu ya, datanglah Kiai Imad ini yang kecurigaannya terhadap oknum Habib-Habib ini kok seperti ini. Masa zuriat Nabi seperti ini? Ya udah diteliti. Ya semestinya sebelum beliau ini sudah ada yang meliti ya teman-teman ya. Tapi tidak berani. Nah, sekarang ya terbukti secara jelas ya, secara gamblang ternyata seperti itu ya teman-teman. Masa zuriat Nabi kalau berceramah kok tidak seperti Nabi? Maksudnya jauh yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu teman-teman. Jadi Kiai Imad ini membersihkan nasab-nasab yang mengaku nasab Rasulullah, tapi mereka ini mengotori, jadi dibersihkan, disucikan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Masa cucu Nabi kok kalau ceramah kok cerita khurafat dari yaitu dari enjit-enjitnya ya, bukan dari Rasulullah. Kan lucu ya teman-teman ya. Kalau mengaku cucu Nabi ya udah sampaikan Al-Qur'an dan hadis Nabi, bukan cerita datuk saya bertemu dengan Nabi secara sadar, datuk saya mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah, datuk saya bisa jalan-jalan ke neraka. Jalan-jalan ke surga ya. Jalan-jalan ke surga lalu pulang minta dipijit. Aduh, ini apa ini? Lalu kemudian ada lagi ya, datuk saya bisa menurunkan hujan susu, datuk saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Aduh, kacau ya. Kacau ya teman-teman ya kalau ceramah seperti ini ya. Ceramah kok tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kita jangan percaya dengan yaitu kibal-kibul dari oknum Habib Alawi kalau mereka berceramah, datuk saya ini bisa terbang bisa ini, jangan percaya, itu khurafat. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.